Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan metode logi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida at-takhir, dan al-wada'i yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Jahaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-mukhtahabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhayah S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ittiqa imperatif ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan tersebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksaan tersebut dengan haram. At-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan ibahah, perbuatannya tersebut dengan mudah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu ijab, firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Dan yang kedua adalah nadab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafi, hukum taklifi terbagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah, tahzih, nadab, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasari pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Kan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut haram. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wada'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagian sebab adanya yang lain, musabbab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wada'i dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih memulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahada, artinya al-mayaqah, sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-masyaqqah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. At-tahaqqoh. Kata juhada yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut para ulama usul fikih, yaitu dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah
pengarahan akal pikiran para fuqaha dan usuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezoninya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.